lahirnya Indonesia. Tanah air Indonesia adalah kado terindah dari Sang Cipta, dari purba hingga zaman kita, dari kisah Homo erectus hingga Soekarno-Hatta. Dari atas tanah negeri ini telah terukir begitu banyak cerita dan peristiwa. Dari ujung paparan Sahul berjumpa dengan paparan Sunda, berproses menjadi Nusantara, dan kini menjadi Indonesia. Dari hamparan air tergelar membentuk selat, lautan dan samudra. Dari dalamnya timbul daratan membentuk gugus pulau nan indah di bawah Katulistiwa. Dari sanalah kemudian tercipta peradaban suatu bangsa yang luar biasa, kaya akan manusianya yang beragam rupanya, beragam bahasanya, beragam budayanya, dan tinggi adabnya. Bangunan-bangunan peradaban terbangun di atas tanahnya, mulai dari candi-candi, kerajaan-kerajaan, dan mahakarya seni arsitektur yang bernilai tinggi, dan juga benda-benda peninggalannya. Sebut saja Candi Borobudur dan Prambanan. Itu merupakan produk budaya yang dihasilkan oleh bangsa yang memiliki kemapanan yang tinggi pada masanya. Itulah salah satu bukti keunggulan dan kejayaan bangsa yang mendiami Nusantara. Bangsa ini adalah bangsa yang beradab sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dari dulu, negeri ini punya peranan sumbangsi bagi dunia. Misalnya, Nusantara sudah sejak lama menjadi pemasok utama bagi kebutuhan pasar rempah-rempah yang amat dibutuhkan dunia pada masanya. Tengoklah sejarah. Nusantara menjadi kunci pertemuan dagang dari daerah Mediterania, Teluk Persia, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan sejak ditinggalkannya jalur sutra. Itulah sekelumit cerita jaya Nusantara. Nusantara, dari dalam tanah dan airnya, tersimpan bukan hanya keindahan, namun juga kekayaan yang tak ternilai harganya. Itulah tanah air kita. Negeri ini sungguh luar biasa. Tak heran negeri ini dari dahulu digandrungi negeri-negeri asing dari luar sana. Bayangkan jauh-jauh dari tanah Eropa mencari rejeki, mencari makan hingga ke Nusantara. Hingga membuatnya kalap setelah melihat kekayaan Nusantara. Membuatnya bernafsu memiliki seluruh isi Nusantara. Mereka mulai membabi buta, merenggut kemerdekaan Nusantara, mengeksploitasi alam dan manusianya. Licik, picik, manusia Nusantara dijajahnya dengan segala cara manipulasinya. Dikerdilkan peradabannya, dikerdilkan budayanya, disiksa manusianya. Ratusan tahun mereka berusaha bertahan menguasai Nusantara. Ratusan tahun pula bangsa ini tidak tinggal diam melawannya. Hingga tiba waktunya dari Aceh hingga Papua berproses terintegrasi kembali sebagai satu bangsa. Berawal dari politik etis Belanda, hingga melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa, melahirkan kaum pergerakan nasional Indonesia, dan terus berproses perjuangannya, hingga membangkitkan semangat para pemuda untuk mengucapkan sumpahnya. Pada 28 Oktober telah lahir kembali bangsa Indonesia yang dulu mendiami Nusantara. Para pemuda memproklamirkan diri sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
Sejak saat itulah, semua menjadi terintegrasi kembali sebagai satu bangsa. Dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan, tak lagi bersifat kedaerahan, tak memandang perbedaan. Yang ada dalam pandangan mata mereka hanyalah kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Satu kata yang tak pernah mungkin bisa didapatkan tanpa persatuan. Dan itulah yang menjadi senjata bagi perjuangan bangsa Indonesia. Maka tua, muda, warna berbeda, rumusan kata doa dan tata cara beribadah berbeda, logat berbeda, tapi tetap sebagai satu bangsa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Semangat itu terus dihidupinya, bahkan hingga saat Jepang berkuasa di tanah air Indonesia. Hingga tiba saatnya semesta menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Atas rahmat berkat Tuhan, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa ini memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka. Jadi kemerdekaan itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan dari Jepang. Belanda menolak proklamasi itu. Dianggapnya sebagai akal-akalan dari Jepang. Sebagai pemberian dari Jepang. Jadi, kalau ada di antara kita yang mengatakan kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang, maka ia sama mentalnya dengan para penjajah Belanda, merendahkan bangsa Indonesia. Mereka yang pada masa kini mengatakan kemerdekaan Indonesia adalah pemberian dari Jepang adalah buta sejarah. Atau melihat sejarah hanya setengah-setengah saja. Sekaligus mereka telah merendahkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang ditebus dengan berdarah-darah. Apakah dengan cara begitu kita memaknai kemerdekaan? Kemerdekaan yang ditebus dengan darah, dengan nyawa, tenaga, harta benda. Kemerdekaan yang diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang agar generasi selanjutnya bisa menikmati rasanya merdeka, bisa menikmati rasanya bermain bebas, bisa belajar secara merdeka. Apakah dengan demikian kita membalas perjuangan para pahlawan kita? Durhaka kita dalam memaknai kemerdekaan ini. Cobalah kita renungkan. Jika kemerdekaan itu adalah pemberian dari negara lain, tentu kemerdekaan itu juga akan mudah diambil lagi oleh negara lain. Tapi kenyataannya, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan itu telah mampu dan berhasil dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Bahkan meski berhadapan dengan sekutu yang adalah juaranya perang dunia. Negara mana yang berani melawan juaranya perang dunia? Ini Indonesia, negara kita. Negara yang baru lahir, negara yang baru merdeka, siap mempertahankan kemerdekaannya dari siapapun yang mengganggunya. Dan sejarah membuktikan Indonesia berhasil lolos dari ujian sejarah, berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga hari ini yang bisa kita nikmati bersama. Itulah negeri kita tercinta, Indonesia. Mari jagalah negeri ini dari siapapun yang mengganggu kedaulatan Indonesia, yang ingin merusak kebinekaan untuk kepentingan golongannya, yang ingin menguburkan Pancasila di bumi Indonesia. Mereka yang ingin mengkhianati perjuangan para pendiri negara kita, para pelacur politik. Jagalah selalu negeri ini dari pejabat rakus dan tamak. Mereka adalah para penjajah baru di negeri ini. Jangan biarkan orang-orang seperti itu ada dalam pemerintahan negara Indonesia. Mari jadilah rakyat yang cerdas dalam menjalankan kedaulatan kita sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Mari bertindaklah sebagai bangsa yang merdeka agar kita tetap merdeka. Saatnya Indonesia maju bersama. Jangan biarkan perbedaan jadi penghalang kemajuan. Perbedaan jangan diperuncing hingga menjadi konflik, tapi harus kita olah dan harus kita jadikan perbedaan itu menjadi kekuatan. Berhentilah berseteru Indonesiaku, marilah kita bersatu. Mari bergandengan tangan, satukan langkah memajukan bangsa Indonesia. Kita hancurkan ketidakadilan, diskriminasi, tindakan intoleran dengan persatuan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari bangsa Indonesia, hiduplah sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka, berkibarlah terus sang biwarna, terbang tinggilah Garuda Pancasila. Generasi muda, bangunlah, bangkitlah. Jadilah 10 pemuda yang diminta oleh Bung Karno yang akan mengguncangkan dunia. Merdeka, mari pakikan salam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Catatan si perantau 17 Agustus 2020.